kelompok saya Lina Rekan Arizona SPI 1461929. Saya Muhammad Arif Fajriansa NBI 1461926. Saya Farhan Ali dengan NBI 1461900-228. Baik, yang pertama yaitu latar belakang, di mana globalisasi telah membuat perkembangan NFT ini semakin besar, sehingga menimbulkan bertambahnya perbedaan dalam mengembangkan sebuah sistem informasi. Kan tetapi, pada kenyataannya dalam pengembangan sistem informasi terdapat beberapa risiko yang ditanggung oleh para stakeholder, seperti bug atau crack, faktor pengembangan yang semakin panjang, risiko yang semakin bertambah, maupun kendala-kendala lain yang kita perhatikan sebelumnya. Dengan ketidaksempurnaan sebuah sistem informasi yang dibangun, maka diperlukan sebuah software proses improvement. Lalu selanjutnya yaitu studi kasus perusahaan distributor. Di sini sistem informasi distributor yang dapat menghubungkan proses dan konsumen. Contoh sistem inventory, supplier dan lain-lain. Stakeholder yang penting antara lain yaitu presiden, lalu CTO. CTO itu adalah Chief Technology Officer. Ini adalah analisa permasalahan. Yang pertama, presiden dan CTO melihat adanya suatu perubahan. Yang kedua, presiden menginginkan perusahaan agar bisa sesuai dengan CMMI level 3. Pelanggan baru akan datang apabila perusahaan menerapkan CMMI level 3. Lain, CTO melihat adanya permasalahan di mana sistem masih belum berintegrasi satu sama lain. Ini untuk selanjutnya. Untuk pada perusahaan distributor, metode proses pengembangan softwarenya itu menggunakan waterfall model dengan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu requirement analysis, sistem dan software design, implementation dan unit testing, integration dan subsetting, operation dan maintenance. Untuk memperbaiki kualitas dari produk lunak, tentu saja harus ada yang di-improve. Apa saja yang harus di-improve? Yang pertama yaitu proses integrasi. Proses integrasi ini berhubungan dengan area di mana pada bagian engineering itu terjadi kolaborasi pengembangan perangkat lunak. Setiap ada penambahan kode, maka satu data file itu dikerjakan lebih dari satu programmer. Penambahan fungsionalitas, penghapusan bagian kode tertentu, penataan ulang kode program, selalu ada pada saat bekerja dengan tim kolaborasi. Area proses ini membantu dalam upaya assembly beberapa file kode menjadi satu produk yang dikirim ke klien dengan beberapa strategi sebagai berikut. Yang ke-1, membuat perencanaan integrasi perangkat lunak. Langkah awal pada proses ini itu membuat rencana integrasi produk, menentukan repository atau server yang nantinya digunakan untuk integrasi perangkat lunak yang digunakan, prosedur pengiriman kode masing-masing anggota tim. Yang kedua yaitu memastikan kompatibilitas sistem. Dalam mengintegrasikan kode harus dipastikan setiap perubahan yang dikirim oleh anggota tim programmer tidak mengganggu sistem yang telah ada. Dalam praktek pengembangan perangkat lunak itu biasanya menggunakan unit testing sebagai validasi bahwa kode program itu aman untuk diintegrasikan tanpa mengganggu fungsionalitas yang lain. Programmer juga direkomendasikan menggunakan tool unit testing. Unit testing itu digunakan untuk menguji penambahan, pengubahan, dan modifikasi fungsi. Yang ketiga yaitu assembly dan packing produk pada tahap akhir. File kode dari beberapa anggota tim programmer dalam satu tim itu diintegrasikan, diverifikasi, dan divalidasi. Verifikasi dan validasi itu digunakan untuk memastikan kinerja, kesesuaian, dan kesiapan perangkat lunak untuk di-packing kemudian dikirim ke klien. Pada proses verifikasi itu dilakukan oleh seorang QA atau quality assurance untuk dilakukan pengujian fungsionalitas dan kualitas dari perangkat lunak. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Strategi meningkatkan area proses CM atau manajemen konfigurasi. Area proses pada manajemen konfigurasi sangat bermanfaat sebagai repositori informasi proyek. Dalam proses pengembangan perangkat lunak menghasilkan banyak informasi seperti dokumentasi analisis,
spesifikasi desain, panduan penggunaan, shortcode, hasil pengujian, dan dokumentasi teknis. Lalu selanjutnya, strategi meningkatkan area proses RD atau kebutuhan pengembangan. Pada proses ini, seorang analis sistem mengidentifikasi kebutuhan klien, kemudian diterjemahkan dalam persyaratan produk. Persyaratan produk dianalisis untuk menghasilkan solusi pada level konseptual. Contoh persyaratan produk antara lain fitur desain perangkat lunak, kinerja perangkat lunak, verifikasi persyaratan. Artefak yang dihasilkan pada proses ini berupa data flow, diagram atau DFD, business process modeling atau BPM atau UML untuk menggambarkan alur proses perangkat lunak. Tujuan pada area proses ini agar tim programmer lebih memahami dan mudah menerjemahkan ke dalam bahasa kode. Strategi area proses RSKM, manajemen resiko. Resiko biasanya terjadi di luar perencanaan pengembangan perangkat lunak. Kegagalan pengembangan perangkat lunak bisa terjadi karena perubahan persyaratan, anggota tim resign mendadak, dan sebagainya. Area proses ini ditujukan untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi dan meminimalkan dampak resiko. Strategi yang dilakukan pada proses area ini antara lain mengidentifikasi sumber resiko, melakukan penilaian resiko, pengendalian resiko. Setelah ditemukan sumber resiko dan dikelompokkan ke dalam faktor resiko, tahapan selanjutnya dilakukan penilaian resiko. Pengendalian resiko dapat meminimalisir potensi ancaman kegagalan proyek dengan cara melakukan pengawasan selama proses pengembangan perangkat lunak berlangsung. Pengawasan progres selama proses pengembangan pada distributor dapat dilakukan dengan menggunakan tools seperti Atlantis Jira, Redmine, atau Trello, sehingga selalu ada komunikasi antara project manager dengan anggota tim. Kesimpulan hasil review studi kasus perusahaan distributor. 1. Metode yang digunakan menggunakan metode waterfall model. 2. Strategi peningkatan yang telah dijabarkan sebelumnya menggunakan pendekatan CMM diharapkan dapat meningkatkan kualitas software pada perusahaan distributor. 3. Resiko dalam pengembangan perangkat lunak dapat diminimalisir. Untuk referensinya kami mengambil dari sini. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.